Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas tentang Google Drive secara singkat. Pernahkah kita ketika misalnya akan melakukan presentasi atau hal lain, tiba-tiba file yang kita gunakan tidak terbawa, entah itu masih tertinggal di komputer atau di laptop. Atau mungkin kita pernah kehilangan file-file penting yang tersimpan di laptop atau smartphone kita karena satu dan lain hal, misalnya foto kenangan masa kecil atau bahkan file deskripsi sehingga menyebabkan kita harus menyusun ulang. Nah, untuk mengatasi hal semacam itu, Google Drive hadir sebagai media penyimpanan online yang membuat data kita tersimpan secara cloud sehingga data tersimpan aman dan dapat digunakan dimanapun eh, selama ada akses internet. Di Google Drive kita dapat menyimpan file-file berupa dokumen, gambar, audio, ataupun video dengan kapasitas gratis sebesar 15 GB. Jika ingin lebih dari itu, kita harus mengupgrade akun. Fungsi dasar atau fungsi utama dari Google Drive adalah untuk menyimpan file, berbagi file, edit file, dan melakukan backup data. Di video ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan Google Drive di website dan melalui PC atau laptop. Tentu yang pertama kita lakukan, kita harus memiliki akun Google, yaitu dengan cara membuat email Google, dan kita harus sign in untuk dapat menggunakan uh, Google Drive. Nah, tampilan Google Drive di website pertama kali kita menggunakan ini masih kosong. Di sini memang tertera penyimpanan, kita belum melakukan penyimpanan apapun. Terus di sini ada beberapa menu yang secara standar dari awal. Ini sampah ini adalah tempat file. Setelah kita menghapus file, dia akan tersimpan di file sampah sebelum kita menghapusnya secara permanen. Di sini ada bagikan kepada saya, itu artinya file-file yang dibagikan orang lain kepada kita, kita bisa langsung simpan, tertampilkan di sini. Nah, di Google Drive juga kita bisa menginstalnya di PC, sehingga kita bisa langsung mensinkronisasi antara file yang ada di komputer dengan file yang langsung tersimpan di Google Drive. Nah, di sini saya sudah menginstal Google Drive untuk laptop. Karena di sini saya tidak akan menjelaskan cara untuk menginstalnya. Itu cara menginstalnya juga sebenarnya sangat cukup mudah. Tinggal masuk ke Google, cari Google Drive untuk PC, tinggal klik pilihan download. Nanti akan muncul pilihan Google Drive untuk di-download. Nanti tinggal ikutin aja semua prosesnya, dan uh, setelah terinstall nanti maka akan ada folder yang ada Google Drive begini. Nah, kebetulan untuk akun Google saya ini, satu folder saya sinkronisasi di sini. Itu kalau diklik di folder, ada satu folder yang ada lambang centengnya begini. Ini satu folder ini tersinkronisasi, yang artinya saya bisa buka di komputer sini, dan saya juga bisa langsung buka di eh, Google Drive secara website. Jadi jika saya melakukan perubahan di komputer sini, dan ini akan secara otomatis tersinkronisasi selama kita tidak menyetop sinkronisasinya, maka saya akan bisa membuka di file di manapun. Nah, jika kita menyetop file, maka dia tidak akan tersinkronisasi. Nah, semua file yang ada di sini saya bisa akses di manapun selama saya bisa membuka Google Drive, baik itu di PC, di website manapun, ataupun di handphone. Nah, yang membedakan antara akun Google yang sudah terinstall di komputer
ada sedikit perbedaan itu di sini ada pilihan, ada menu untuk pilihan komputer. Nah, di sini ada My Computer. Ini adalah data komputer yang eh, kita sinkronkan ke Google Drive. Di sini kebetulan saya belum menyinkronkan file manapun, jadi di sini kosong. Nah, jika belum menginstal Google Drive di PC, maka tampilannya akan seperti ini standar ya, tidak ada eh, menu untuk menampilkan file di komputer. Ini tandanya kita sudah menginstal di salah satu komputer. Nah, untuk menyinkronkan file atau sekaligus membackup filenya di Google Drive yang ada di komputer, caranya itu sangat mudah. Ini akan saya tunjukkan saya contohkan ini file latihan ini. Jadi di Google Drive-nya di komputer ini masih kosong, jadi tidak ada folder. Jadi saya akan coba sinkronkan file latihan ini. Ini berisi satu file dokumen itu dengan tulisan nama saya dan name saya. Nanti ini akan saya sinkronkan ke Google Drive. Pertama klik kanan, nanti pilih di Google Drive di sign this folder. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah proses sinkronisasi selesai, maka di tampilan foldernya akan ada lambang tanda centeng seperti ini. Ini artinya folder sudah disinkronisasi ke drive kita sesuai dengan akun yang kita masukkan sebelumnya. Folder termasuk semua file yang di dalam folder ini juga akan tersinkronisasi. Nah, pasti kita lihat ke Google Drive-nya di sini di My Computer, maka kita tinggal klik. Nah, ini ada namanya drive latihan drive. Di sini sama dengan, nah di sini juga ada nama apa namanya, satu file yang ada di uh, folder ini. Ini sekarang saya akan contohkan untuk mengedit. Ini saya buka dulu isinya. Apakah isinya ini sama dengan yang ada di komputer? Ini adalah tampilan Google apa namanya, dokumen yang ada di komputer. Nah, ini yang ada di Google Drive. Ini akan coba saya buka dulu. Ini adalah file yang tadi saya sinkronisasi ke dalam Google Drive. Jadi saya akan coba untuk mencontohkan untuk gimana jika file yang di dalam komputer ini, yang di dalam komputer saya ubah, saya edit, nanti akan secara otomatis tersinkronisasi di Google Drive-nya. Nah, di sini saya akan edit yang di komputer. Nanti akan saya lihatkan bagaimana proses sinkronisasinya di Google Drive. Nah, setelah saya menambahkan satu tulisan ini, saya akan simpan dulu karena ini adalah saya mengeditnya di komputer. Jadi menggunakan Microsoft Word di komputer. Ini adalah tampilan yang ada di Google Drive. Nah, di sini proses sinkronisasi itu tetap masih berjalan karena ini memang sudah ada lambang sinkronisasi. Kecuali kita stop, baru dia tidak akan melakukan proses sinkronisasi. Kecepatan dari proses sinkronisasi dari data kita yang di komputer ke data yang ada di drive itu tergantung dari kecepatan internet yang kita miliki. Sekarang kita akan lihat apakah di Google Drive akan ada perubahan. Nah, ini sudah ada perubahan di Google Drive-nya secara otomatis. Nah, kalau di sini di Google Drive tidak ada menu simpan karena secara otomatis dia akan menyimpan apapun atau merekam apapun yang kita lakukan, perubahan apapun yang kita lakukan dalam dokumen ini. Nah, itulah yang kelebihan dari uh, kenapa kita memerlukan menginstal Google Drive di PC kita. Nah, untuk jika kita ingin menghentikan sinkronisasi di sini, kita tinggal klik kanan, kita hentikan atau stop dari sync this folder.
Secara otomatis lambang sinkronisasinya itu akan hilang. Jadi jika ini terjadi jika kita juga sedang offline, jadi kita bisa mengedit file yang di sini tetap secara offline. Oh, tapi setelah nanti kita mendapatkan akses internet, maka secara otomatis file-file atau satu folder yang ada di komputer kita yang sudah disinkronisasikan akan secara otomatis apa namanya mengupdate atau merubah file yang ada di drive kita gitu. Itulah salah satu perbedaan antara di kita menginstal aplikasi Google Drive di PC dengan yang hanya sebatas menggunakan Drive tanpa menginstal di PC. Kalau Drive Google Drive yang ada di kita membuka secara web saja, maka kita hanya bisa menyimpan dan kita mengedit file yang ada eh, apa namanya mengedit filenya secara online. Jadi untuk kita bisa mengedit atau mengubah file atau folder yang ada di Google Drive itu hanya kita bisa mendownloadnya. Kalau maksud saya untuk merubah secara offline, kita hanya bisa mendownloadnya terus mengubahnya dan menguploadnya lagi. Nah, yang membedakan itu tadi kalau di sini kita langsung edit di sini di komputer secara offline. Jika nanti ada akses internet, maka dia akan sinkronisasi secara online dan otomatis akan filenya berubah sesuai dengan yang kita file yang kita lakukan perubahan di komputer. Nah, selanjutnya kelebihan dari dari Google Drive yang kita install di PC. Dari file di sini kita juga bisa langsung mengirim atau membagi atau men-share kepada eh, akun lain atau siapapun rekan kerja, teman ataupun akun kita sendiri yang berbeda. Di sini akan saya contohkan caranya. Ada beberapa cara gitu kita bisa langsung berbagi, kita langsung bisa copy linknya. Copy link ini biasanya kita bisa salin linknya ini dengan beberapa pilihan penggunaan. Yang pertama bisa dibatasi, kita bisa bagikan ke siapapun yang memiliki link. Ini biasanya kita gunakan linknya ini untuk kita langsung kirim pesan. Kita bisa langsung kirim linknya ini dan siapapun yang bisa membuka. Jika kita tidak membatasi, maka siapapun yang memiliki link ini dia akan bisa mendownload dan mengakses file yang ada di sini yang kita sinkron. Nah, di sini saya akan contohkan kita langsung bagikan ke alamat email. Di sini akan langsung saya bagikan, saya contohkan. File yang tadi ada di komputer dan sudah disinkronisasi di Google Drive, saya akan bagikan ke akun satunya. Akun yang satu ini dengan email ini, saya kasih akses untuk bisa mengedit, mengolah dan menambah nih editor, dan langsung saya kirim. Di sini juga kita bisa memberi pesan kepada akun yang kita kirim. Mungkin contohnya tolong diedit bagian nomor halaman berapa atau pesan apapun. Kita bisa langsung tambahkan di sini. Nah, di sini saya akan coba langsung kirim. Setelah terkirim, saya akan coba buka di akun yang tadi saya kirim. Jika kita mengedit file yang tadi dibagikan atau file yang sudah kita bagikan diedit oleh akun yang lainnya atau kita mengedit ke rekan kerja kita, itu saya contohkan di sini diedit, kita kasih tambahkan dua kata, dua tulisan itu, dan ini secara otomatis akan tersimpan dan akan tersinkronisasi. Ini ada saya mengeditnya ini di akun yang tadi dibagikan, yaitu nama akunnya di sini adalah Komang Kotak gitu. Jadi
kita coba lihat di apa namanya tuh, di akun tadi yang membagikan file, yaitu di akun Komang Arnawa. Itu karena di akun dari Komang Kotak yang tadi dibagikan itu diberikan akses editor, jadi proses edit atau apapun yang dilakukan akan ikut terbawa ke akun yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat di file drive, di sini ada terbentuk lagi dokumen baru. Ini adalah dokumen yang diedit tadi menggunakan akun Komang Kotak, sedangkan ini adalah dokumen yang sebelumnya dibagikan. Jadi file yang kita bagikan itu tetap masih tersimpan aman di akun kita, jadi masih yang sebelumnya, dan kita juga bisa melihat perubahan atau perubahan apapun yang dilakukan di akun yang tadi kita bagikan. Di sini akun yang kita share gitu lah. Secara otomatis jika kita buka di akunnya yang sudah diedit itu tadi, maka dia juga filenya juga akan mengalami perubahan. Jadi sesuai dengan edit apa namanya itu, perubahan apapun yang dilakukan akan ikutin tersimpan juga di akun yang satunya. Begitu juga di akun apa namanya, di file yang ada di komputer yang sudah kita install. Nah, di sini tergantung ya, selama ada internet maka di sini terbentuk lagi dua file baru, itu yang satu diberi angka 1, ini adalah file yang sudah diedit tadi, file yang diedit oleh akun Komang Kotak ini. Nah, jadi itulah salah satu kelebihan yang atau keuntungan yang kita dapatkan jika kita menginstal Google Drive di PC. Jadi yang membedakan adalah dari Google Drive di PC dengan Google Drive di web. Jadi yang di web itu tetap berada di web seperti apa namanya, seperti biasa, dan kita bisa mengaksesnya dimanapun selama kita apa namanya, memiliki akses internet. Dan untuk di handphone juga kita bisa mengakses semua file yang ada di Google Drive jika memang di handphone kita terinstall aplikasi Google Drive. Jadi demikianlah penjelasan singkat saya mengenai Google Drive dan Google Drive di PC. Jadi